lebih dari 80% masyarakat Indonesia pernah bersedekah di tengah keterbatasan hidup mereka. Temukan makna di balik angka ini dalam video mengungkap keajaiban sedekah dan 6 langkah menuju rezeki berlipat. Awalnya kita yakin, kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Namun ketika waktu itu terasa tidak kunjung datang, harapan mulai berubah jadi beban. Saya pernah berada dalam situasi seperti itu, bertanya apakah ada cara lain untuk membuka jalan. Dan saat itulah saya menemukan bahwa memberi justru membuka lebih banyak pintu. So, saya ingin mengajak kamu merenungkan video 6 langkah menuju rezeki berlipat lewat keajaiban sedekah. Inilah saatnya memulai kembali dengan cara yang berbeda. Yang pertama, niat yang tulus. Saya pernah mengenal seseorang yang hidupnya terasa seperti jalan di tempat. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru, berharap hari itu akan berbeda, lebih baik, lebih terang. Tapi yang datang justru rutinitas yang sama, tagihan yang menumpuk dan pekerjaan yang tidak kunjung memberi kepastian. Ia bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Tetapi entah kenapa hidupnya tetap terasa berat dan kosong. Hari-harinya dipenuhi perasaan gagal, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Namun hasilnya belum juga membahagiakan. Ia mulai mempertanyakan, apakah hidup hanya seperti ini? Berjuang tanpa henti, berharap tanpa kepastian. Suatu sore saat ia sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang pedagang tua yang tengah mengemasi dagangannya di trotoar. Dagangan itu mulai banyak terjual. Dengan sisa uang di dompet, ia mendekat dan membeli 1 bungkus makanan. Lalu memberikannya lagi pada seorang anak kecil yang duduk tak jauh dari sana. Saat itu ia tidak berpikir panjang, tidak sedang berharap balasan apapun, hanya tergerak untuk membantu. Yang mengejutkan, hari itu menjadi titik balik. Bukan karena tiba-tiba hidupnya berubah secara dramatis, bukan juga karena keajaiban instan datang ke pangkuannya. Tapi sejak hari itu, hatinya terasa lebih ringan. Seolah ia menemukan makna kecil yang selama ini hilang. Bahwa saat hidup terasa sempit, memberi bisa menjadi jalan keluar. Bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk harapan dan ketulusan. Dari sana, ia mulai membiasakan diri. Setiap minggu, ia menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Tidak selalu dalam bentuk uang, kadang makanan, kadang waktu, kadang hanya sekedar mendengarkan. Namun ada satu yang tidak berubah. Ia selalu memberi dengan niat yang tulus tanpa pamrih. Lambat laun kehidupan berubah. Rezeki memang belum langsung berlipat secara kasat mata, tetapi yang paling nyata adalah damai di hati. Ia menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih tenang, dan tanpa sadar peluang-peluang kecil mulai datang menghampiri. Saya ingin mengajak kamu merenung. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya, tapi tetap tidak menemukan kemajuan? Mungkin seperti pengalaman itu, hidup sedang mengajarkan kita bahwa langkah besar seringkali dimulai dari niat yang sederhana, dari hati yang rela memberi, walau sedikit asal tulus. Karena rezeki sejati seringkali bukan tentang jumlah, tapi tentang bagaimana hati kita ikut terlibat saat memberi. Yang kedua, memberi tanpa menunggu berlebih. Dunia terus berubah, dan begitu juga cara kita hidup, bekerja, serta membantu sesama. Dulu banyak kita percaya bahwa baru bisa memberi setelah semua kebutuhan kita terpenuhi. Harus mapan dulu, harus stabil dulu, baru setelah itu bisa berbagi. Tapi kini pola pikir itu mulai bergeser. Perubahan besar sedang terjadi di sekitar kita. Teknologi membuat siapapun bisa memberi dampak, bahkan tanpa uang banyak di tangan. Media sosial, platform galang dana, hingga komunitas digital telah membuka jalan bagi siapa saja termasuk kamu dan saya untuk ikut ambil bagian dalam membantu sesama. Tidak perlu menjadi kaya dulu, yang penting punya kemauan dan hati yang terbuka. Coba lihat para pekerja lepas yang hanya mengandalkan laptop dan jaringan internet. Banyak dari mereka tidak punya penghasilan tetap, tetapi tetap rutin menyisihkan sedikit untuk mendukung pendidikan anak-anak marginal, atau membagikan ilmu secara gratis lewat konten-konten edukatif. Mereka memilih memberi bukan karena lebih, tapi karena paham bahwa kebaikan kecil hari ini bisa menjadi perubahan besar bagi orang lain.
Ada juga para ojek online yang penghasilannya pas-pasan, tetapi tetap rela menyisihkan beberapa ribu rupiah setiap minggu untuk sesama pengemudi yang sedang kesulitan. Bahkan di tengah pandemi saat penghasilannya turun drastis, mereka tetap berbagi. Mereka percaya bahwa memberi bukan soal punya banyak, tapi soal niat dan keberanian untuk percaya bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Saya yakin tren ini bisa menjadi pintu keluar dari rasa stagnan dalam hidup. Saat kita merasa buntu, terjebak dalam rutinitas, mereka hidup tidak bergerak kemana-mana, mungkin sudah saatnya mencoba jalan yang berbeda. Bukan lagi menunggu semuanya sempurna, tapi mulai melangkah dengan apa yang kita punya. So, sekarang saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, apakah kamu masih menunggu berlebih untuk mulai memberi? Atau sudah ikut arus perubahan di mana memberi menjadi gaya hidup baru yang justru membuka banyak pintu kebaikan? Karena seringkali langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi jalan besar menuju perubahan hidup yang selama ini kita cari. Yang ketiga, berikan yang terbaik. Seringkali kita berpikir bahwa yang penting memberi, asal ada barang bekas, bisa kita sumbangkan. Tapi apakah itu benar-benar bentuk cinta atau hanya kelegaan karena berhasil mengosongkan lemari? Sedekah bukan tempat untuk membuang, tapi untuk menyampaikan cinta dalam bentuk nyata. Dan cinta yang tulus selalu berusaha memberi yang terbaik, bukan yang tersisa. Sikap memberi yang sungguh-sungguh ini sejalan dengan pelajaran dari banyak tokoh dunia yang mencapai kesuksesan besar, tapi tidak instan. Mereka jatuh berkali-kali, gagal, bahkan diremehkan. Namun saat mereka bangkit, mereka melangkah dengan cara yang berbeda, dengan sepenuh hati, tidak setengah jalan. Ambil contoh Howard Schultz, pendiri Starbucks. Ia tumbuh di lingkungan miskin di Brooklyn, New York. Saat dewasa, ia mencoba mengubah cara orang menikmati kopi. Tapi ketika ia mengajukan idenya kepada investor, ia ditolak lebih 200 kali. Bayangkan 200 pintu tertutup, namun ia tidak menawarkan yang biasa-biasa saja. Ia datang lagi dan lagi dengan keyakinan yang semakin matang, dengan versi terbaik dari dirinya dan idenya. Contoh lain datang dari J.K. Rowling yang pernah hidup dalam keterpurukan, yang menulis Harry Potter saat menjadi ibu tunggal dan hidup dari tunjangan negara. Bukunya ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya diterima oleh Bloomsbury. Tapi ia tidak menyerah dengan naskah seadanya. Ia terus memperbaiki, merapikan, dan memperjuangkan naskah yang ia tahu punya kekuatan. Sekarang Harry Potter telah terjual lebih dari 600 juta kopi di seluruh dunia. Dua tokoh ini mengajarkan bahwa saat hidup memberi kita kegagalan, kita punya dua pilihan, menyerah dengan seadanya atau kembali bangkit dengan sesuatu yang lebih baik. Memberi dalam bentuk apapun, termasuk dalam perjuangan hidup, akan bermakna jika dilakukan dengan niat dan kualitas yang terbaik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu masih memberikan sisa-sisa tenaga, waktu, dan perhatian untuk sesuatu yang penting dalam hidupmu? Ataukah sudah saatnya kita semua belajar memberi yang terbaik, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk impian kita sendiri? Karena saat kita mulai mempersembahkan yang terbaik, hidup juga akan memberikan balasan yang tidak setengah-setengah. Yang keempat, rahasiakan sedekahmu. Ada satu kutipan yang begitu menyentuh dari buku The Hidden Gift of Helping, karya Stephen Post, seorang profesor di bidang biotika yang juga banyak menulis tentang kekuatan memberi secara diam-diam. Dalam bukunya ia menulis, memberi tanpa berharap balasan atau pengakuan adalah bentuk kemurnian hati yang paling tinggi. Ketika kita membantu secara diam-diam, kita sedang membangun dunia batin kita sendiri. Kutipan ini mengingatkan saya pada kenyataan bahwa tidak semua kebaikan harus terlihat. Di dunia yang serba terbuka ini, di mana segala hal bisa dibagikan ke media sosial hanya dalam hitungan detik, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam kebutuhan akan pengakuan. Tapi justru disitulah tantangannya, yaitu berbuat baik tanpa sorotan, tanpa pujian, bahkan tanpa satu pun orang tahu. Saya pernah mendengar tentang seseorang yang setiap bulan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar tunggakan listrik tetangganya. Ia tidak pernah menyebut siapa yang ia bantu,
bahkan tidak pernah menampakkan wajahnya ketika membayar. Ia hanya berkata, "Biarlah Tuhan yang tahu, itu sudah cukup." Saya yakin tindakan kecil seperti itu mungkin tidak viral, tapi sangat berarti di langit dan di hati yang tulus. Kamu dan saya mungkin tidak selalu punya uang banyak, waktu luang, atau tenaga ekstra. Tapi kita semua bisa memilih untuk melakukan satu kebaikan kecil secara diam-diam. Mulai dari membayar makan orang di sekitar kita, membantu teman yang sedang kesulitan tanpa menyinggung harga dirinya, atau sekedar mendoakan seseorang yang sedang terluka. Semua itu bisa menjadi bentuk sedekah tersembunyi yang nilainya tidak terhitung. Sekarang mari kita sama-sama merenung. Sudahkah kamu memberi tanpa mengharapkan tepuk tangan? Apakah kebaikan kamu selama ini lahir dari keikhlasan atau justru dari keinginan untuk dilihat? Mungkin inilah saatnya untuk mencoba memberi dalam diam. Karena sesungguhnya saat tidak ada satupun manusia yang tahu, disitulah kejujuran niat kita diuji, dan percayalah, Tuhan tidak pernah melewatkan satupun kebaikan sekecil apapun itu. Yang kelima, sedekah dalam bentuk non-materi. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang semut dan belalang? Di musim panas yang cerah, belalang bermain dan bersembunyi sepanjang hari. Sementara itu, semut bekerja keras, mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit untuk menghadapi musim dingin. Belalang tertawa melihat semut yang sibuk dan berkata, "Mengapa kamu bekerja saat hari begitu indah? Mari bersenang-senang saja dulu." Tapi semut hanya tersenyum dan menjawab, "Aku menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk nanti. Musim ini tidak akan selamanya." Musim dingin pun tiba. Salju turun, makanan langka, belalang kedinginan dan kelaparan, sedangkan semut yang sudah siap dengan persediaannya tinggal di sarangnya yang hangat dan penuh makanan. Tapi yang paling menyentuh adalah ketika semut tidak menertawakan nasib belalang. Ia justru membukakan pintu dan berbagi makanan hangat untuk menyelamatkan belalang dari kelaparan. Fabel ini bukan hanya tentang perencanaan. Ia bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu tentang perhatian, tentang empati, dan tentang memberi dalam bentuk yang mungkin tidak terlihat mewah, tapi sangat bermakna. Seringkali kita berpikir bahwa memberi hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki kelebihan. Padahal, seperti semut, kebaikan bisa datang dari cara paling sederhana, dari waktu yang kita luangkan, dari telinga yang mau mendengar, dari pelukan yang kita tawarkan saat orang lain merasa sendiri. Itu semua adalah bentuk sedekah yang tidak dinilai dari angka, tapi dari hati. Saya yakin di sekitar kita ada banyak belalang yang sedang kedinginan dalam kehidupannya. Mereka yang sedang bingung, kehilangan arah, atau sekedar butuh ditemani. Dan kita bisa menjadi semut yang dengan sabar, pelan-pelan membangun kebaikan dari hal kecil. Sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini kita terlalu terburu-buru mengejar hal besar hingga lupa bahwa kebaikan kecil juga punya kekuatan besar? Sudahkah kita menjadi seseorang yang hadir bagi orang lain, bukan hanya ketika kita lapang, tapi juga ketika kita sendiri sedang berjuang? Kadang sebuah senyum, genggaman tangan, atau bahkan kehadiranmu saat seseorang terjatuh, itu adalah bentuk sedekah paling tulus. Tidak tercatat di rekening, tapi tertulis jelas di hati. Yang keenam, konsistensi dalam memberi. Salah satu pemikir besar yang sering menjadi rujukan dalam hal konsistensi dan perubahan adalah Aristoteles. Dalam salah satu karyanya, Aristoteles menekankan pentingnya kebiasaan atau habit dalam membentuk karakter dan pencapaian. Ia berpendapat bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, tetapi sebuah kebiasaan. Aristoteles tidak hanya berbicara tentang kebiasaan dalam konteks moral, tetapi juga dalam pencapaian yang lebih besar. Ia menyebutkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, kita tidak perlu berfokus pada satu lompatan besar, melainkan pada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Pemikiran ini bisa diterapkan dalam banyak aspek hidup, terutama dalam hal memberi. Bayangkan jika kita bisa bersedekah dengan konsisten, meskipun hanya dalam jumlah kecil setiap hari. Seperti yang disebutkan dalam poin sebelumnya, bukan besar kecilnya yang jadi soal, tapi konsistensi dan ketulusan hati dalam memberi. Seorang yang memberi Rp5.000 setiap hari dengan hati yang ikhlas,
justru akan mendatangkan berkah lebih besar dibandingkan dengan orang yang memberi banyak tapi hanya sesekali. So, konsistensi dalam memberi mencerminkan ketulusan dan komitmen. Ini bukan hanya soal materi, tetapi lebih pada kebiasaan untuk selalu berbagi apapun kondisinya. Aristoteles mengajarkan kita bahwa perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang kita bangun. Dan memberi dalam hal ini menjadi salah satu kebiasaan yang bisa membawa kita pada kemajuan yang luar biasa, meski dimulai dari hal yang sederhana. Ketika kita berkomitmen untuk memberi secara konsisten, kita sedang membangun karakter yang lebih baik, lebih peduli dan lebih dekat dengan tujuan hidup yang berarti. So, rezeki berlipat bukan hanya datang karena besar nominal yang diberikan, tetapi karena kekuatan kebiasaan memberi yang sudah tertanam dalam diri. Dan sekarang, mari kita merenung. Sudahkah kita menerapkan prinsip konsistensi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam memberi, dalam berbagi, atau bahkan dalam hal-hal kecil lainnya yang bisa membawa dampak besar? Pemikiran Aristoteles mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kita cukup sabar dan disiplin dalam membentuk kebiasaan yang mendatangkan perubahan positif? Ataukah kita cenderung mencari jalan pintas? Coba kamu lihat ke dalam diri. Apa yang selama ini kita kejar? Harta? Pengakuan? Ketentraman? Seringkali kita terjebak dalam pencarian yang tak berujung, mengejar sesuatu yang seolah memberi kebahagiaan, tapi tetap saja merasa kosong. Mungkin rezeki itu tidak selalu berupa uang. Mungkin bentuk rezeki paling sejati adalah hati yang ringan karena terbiasa memberi. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keindahan hidup ini bukan diukur dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita beri. Hati yang ikhlas dalam memberi tak hanya menyentuh orang lain, tetapi juga menumbuhkan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dan sedekah adalah cara Tuhan membentuk hati kita untuk lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur. So, kalau kamu merasa video ini memberi pencerahan, mulailah langkah kecil dengan berbagi. Entah itu senyum atau waktu untuk seseorang. Tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe supaya kamu selalu terhubung dengan konten yang bisa menginspirasi perubahan.